PT Waskita Karya Tbk melepas anak usahanya di bidang energi yaitu PT Waskita Sangir Energi atau WSE sebagai bagian dari strategi restrukturisasi perseroan. PT Waskita Karya Tbk resmi melepas anak usaha di bidang energi untuk mendukung restrukturisasi perusahaan. Transaksi dilakukan pada 26 September 2025 dan bernilai hampir 180 miliar rupiah. PT Waskita Karya Tbk melepas anak usahanya di bidang energi yaitu PT Waskita Sangir Energi atau WSE. Transaksi divestasi ini dilakukan pada 26 September 2025 sebagai bagian dari strategi restrukturisasi perseroan. WSE sebelumnya dimiliki melalui PT Waskita Karya Infrastruktur atau WKI yang menguasai 94,7% saham. Sementara sisanya sebesar 5,3% dimiliki oleh PT Shalawat Power atau SP. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia dijelaskan bahwa WKI dan SP telah menandatangani perjanjian jual beli saham. Perjanjian itu menyatakan WKI menjual dan mengalihkan saham WSE kepada SP yang berlaku efektif sejak 26 September 2025. WKI dan SP menyetujui harga pengalihan saham sebesar 179,99 miliar rupiah. Proses divestasi ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan WKI ke depan. Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermi Puspa Yudita menjelaskan bahwa langkah divestasi ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan operasional grup Waskita di tengah tantangan bisnis. Tim Liputan IDX Channel. PT Perintis Trinity Property Tbk melepas kepemilikan saham pada anak usahanya di bidang properti. Transaksi dilakukan pada 25 September 2025 melalui perjanjian jual beli saham. PT Perintis Trinity Property Tbk melakukan divestasi anak usahanya yakni PT Trinity Garam Property atau TGP. Transaksi ini dilakukan pada 25 September 2025 dan dicatat melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Direktur Utama TRIN Ishak Chandra menjelaskan, perseroan memiliki kepemilikan sebesar 65% di TGP. Kepada pembeli yakni PT Sequoia Tumbuh Sejahtera, saham tersebut dijual melalui perjanjian jual beli saham resmi. Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan mengalihkan sebanyak 6.500 saham TGP. Nilai transaksi yang disepakati mencapai 325 juta rupiah. Pihak perusahaan menyatakan transaksi divestasi ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek properti yang sedang berjalan. Dengan begitu, perseroan dapat menjalankan operasi secara lebih terarah dan optimal. Perseroan menegaskan transaksi ini tidak memberikan dampak material terhadap operasional harian, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perusahaan. Perseroan memastikan seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan normal setelah divestasi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, mitra terafiliasi Hashim Joyo Hadi Kusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI, melakukan divestasi anak usaha senilai 1,79 miliar rupiah. Transaksi ini melibatkan sejumlah perusahaan dan dilakukan secara bertahap melalui perjanjian jual beli saham. PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang juga dikenal dengan nama Search melepas sejumlah aset anak usaha melalui divestasi senilai total 1,79 miliar rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi, perusahaan menjual saham PT Integrasi Media Terkini atau IMT kepada PT Investasi Gemilang Maju atau IGM. Dalam transaksi pertama, perusahaan mengalihkan seluruh saham IMT kepada IGM senilai 599 juta rupiah. Direktur perusahaan Shanedi Ong menjelaskan pengalihan tersebut telah disepakati melalui perjanjian jual beli saham yang ditandatangani pada 19 dan 24 September 2025. Perusahaan menegaskan bahwa transaksi divestasi tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasional perseroan, sehingga kegiatan bisnis perseroan tetap berjalan normal meski terjadi perubahan struktur kepemilikan. Selanjutnya, perseroan melepas saham PT Indikopi Indonesia atau IKI melalui anak usaha PT Kreasi Kode Digital atau KKD kepada IGM senilai 594 juta rupiah. Perseroan juga menjual saham PT Aspek Media Indonesia atau AMI kepada IGM senilai 599 juta rupiah.
Dengan berbagai transaksi tersebut, total nilai divestasi yang dilakukan perseroan mencapai 1,79 miliar rupiah. Sementara itu IGM sebelumnya juga melepas kepemilikannya di PT Aviana Sinar Abadi Tbk atau IRSX yang kemudian berubah pengendali menjadi PT Matra Tri Abadi dan berganti nama menjadi PT Volago Global Nusantara Tbk. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kasus keracunan pada pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah sebagai masalah besar yang akan diatasi dengan baik. Menurut Presiden, sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun, Prabowo meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai. Presiden juga meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi dan menekankan bahwa MBG untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Presiden juga meminta SPPG dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada. PT United Tractors Tbk atau UNTR akan membagikan dividen interim senilai 2,05 triliun rupiah atau Rp567 per saham kepada para pemegang saham. Pembagian dividen ini bersumber dari laba bersih semester 1 2025 yang mencapai 8,13 triliun rupiah. PT United Tractors Tbk akan membagikan dividen interim kepada pemegang saham senilai 2,05 triliun rupiah atau Rp567 per saham. Corporate Sekretari Perusahaan Saraka Lubis menjelaskan, keputusan pembagian dividen telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 26 September 2025. Jadwal pembagian dividen mencakup dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 7 Oktober, serta ex-dividen pada 8 Oktober 2025. Adapun pembayaran dividen dijadwalkan pada 24 Oktober 2025 setelah recording date pada 9 Oktober 2025. Perseroan menegaskan pembagian dividen ini telah dikoordinasikan dengan Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan Biro Administrasi Efek Perseroan. Sarah memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan, mengingat saldo laba ditahan perusahaan mencapai 80,7 triliun rupiah per akhir Juni 2025. Selain itu, total ekuitas perseroan tercatat sebesar 101,28 triliun rupiah, menunjukkan posisi keuangan yang solid. Adapun dividen interim ini sekaligus mempertegas komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi investor. Dengan laba bersih 8,13 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2025, perusahaan menegaskan kapasitasnya dalam menjaga profitabilitas. Kebijakan ini juga menjadi sinyal positif di tengah dinamika pasar, sekaligus menjaga kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.